Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cika Prestia, saya dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi di sini saya akan mereview buku tentang Being Happy yang ditulis oleh Andrew Matthew. Andrew Matthew lahir pada tanggal 4 November 1957. Andrew Matthew adalah seorang ilustrator dan speaker serta penulis dari Australia. Being Happy telah diterjemahkan ke dalam 42 bahasa dan terjual sebanyak 7 juta eksemplar. Buku ini juga mengajarkan tentang pola-pola dan kegiatan apa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap apapun itu. Jika kita sering melupakan sesuatu atau kita mencoba mengingat, itu pun sudah dibahas dalam buku ini. Dan setelah saya coba, beberapa tips dan triknya itu sangat relate terhadap kehidupan kita. Seperti contohnya, saya harus mengingat pembelajaran hari ini dan kemudian saya lupa. Nah, tetapi yang benarnya itu ada di dalam buku ini. Jika kalian penasaran, kalian harus membaca buku ini. Buku ini banyak sekali rangkuman-rangkuman dan tidak bertele-tele dalam penyampaiannya. Jadi setiap subbab itu terdapat rangkuman-rangkuman kecil yang mudah untuk kita baca. Saya setelah membacanya satu kali, saya langsung paham apa maksud dan makna dari bab ini. Terdapat beberapa subbab yang saya sukai, yaitu tentang kebahagiaan. Dan setelah saya membaca buku ini, buku Being Happy by Andrew, ini menemukan solusi bahwa kebahagiaan itu tidak dicari, melainkan di saat hari ini, saat ini, waktu ini. Waktu terus berjalan, tetapi saya belum menemukan kebahagiaan saya. Ternyata kebahagiaan saya adalah saat ini. Kita bisa mencari kebahagiaan, kita bisa melakukan apa yang kita mau. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, sekarang kita bahas contohnya. Apakah kalian pernah menunggu seseorang atau menunggu sesuatu tapi itu tidak pernah datang? Pastinya iya. Saya juga begitu, saya juga merasakannya. Setelah saya menunggu sekian lama dan saya merasa bosan, akhirnya saya pergi. Contohnya, menunggu bus di halte. Jadi, saya menunggu bus di halte tersebut sekitar 30 menit. Dan karena saya bosan menunggu di sana, bisnya tidak datang-datang, jadi saya pergi. Dan setelah saya pergi, 5 menit kemudian bisnya datang. Dan saya telat untuk menaiki bus tersebut. Itulah salah satu contohnya. Jadi kalau kita menunggu dengan sangat-sangat, itu bisa jadi nggak datang apa yang kita tunggu. Jadi sebaiknya selagi kita menunggu, ada kalanya kita melakukan sesuatu seperti merajut, bermain kecil-kecilan, atau belajar, atau apapun itu yang nggak akan membuat kalian bosan menunggu. Karena menunggu itu tidak akan ada yang pasti. Apa yang kita tunggu belum tentu dan belum pasti datang kepada kita. Mungkin ini salah satu faktor yang menyebabkan kita kurang bahagia atau merasa tidak bahagia, yaitu menyalahkan dan tidak memaafkan diri sendiri. Jika kita terus menghukum diri sendiri, terus menyiksa diri sendiri, sehingga kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Mengapa? Karena setelah saya berbuat kesalahan, saya menyesali kesalahan saya menangisi diri saya sendiri, dan saya tidak akan memaafkan diri saya sendiri. Saya akan menyesalinya seumur hidup, dan inilah yang membuat kita sulit untuk bahagia. Karena kesalahan sekecil apapun kesalahan kita, jika kita merasakan merasa bersalah yang sangat dalam, sehingga kita menghukum diri kita sendiri, yang membuat akhirnya kita tidak bahagia. Sepertinya kita juga bertanya-tanya, mengapa kita mengendarai motor yang bekas yang waktu kita pertama beli itu awet saat kita memakainya, sedangkan kalau kita membeli motor baru itu sangat kita jaga, kita sayangi, tetapi 2 atau seminggu hari ke depan motor tersebut sudah lecet atau sudah pernah kecelakaan atau sudah dimodif karena tergores. Itu karena kepercayaan. Begitupun juga halnya, jika kalian merasa kalian ini orang yang malas dan ada teman kalian yang mengajak kalian untuk berubah dari malas ke rajin, dan kalian merubahnya selama beberapa jam, misalnya teman kalian ini mengajak kalian untuk membereskan kamar kalian, dan 1 atau 2 jam kemudian kamar tersebut malah berantakan, karena ini program dari diri kalian sendiri bahwa kalian tidak bisa
menjadi rajin. Kalian dari malas selamanya akan malas, gak bisa berubah. Nah, jadi inilah yang harus kita hilangkan. Program pemikiran inilah yang harus kita hilangkan.